rumah tangga Rizky DA dan Nadia Mustika kembali jadi perbincangan hangat. Kali ini secara mengejutkan Rizky DA mengaku sudah menjatuhkan talak pertama kepada Nadia. Rizky DA berujar bahwa talak tersebut dilakukan atas permintaan pihak keluarga Nadia. Bahkan talak itu sudah dilakukan Rizky DA pada tanggal 22 Agustus tahun 2020 atau belum sampai sebulan pernikahan dengan Nadia. Pengakuan Rizky DA ini disampaikan secara langsung oleh Rizky DA di acara Pagi-Pagi Ambyar yang tayang di televisi Trans TV tanggal 28 Mei tahun 2021. Pengakuan Rizky DA itu lantas membuat heboh di kalangan netizen. Bagaimana tidak, talak pertama yang dilakukan Rizky DA pada istrinya Nadia Mustika 1 bulan setelah pernikahannya. Kalau Iki boleh jujur, selama ini Iki memang menerima aja, kata dari netizen itu seperti apa, sebetulnya kita udah talak di tanggal 22 Agustus tahun 2020 lalu. Sebenarnya udah talak, itu mereka dari pihak keluarga Nadia yang minta, kata Rizky DA di tayangan program Pagi-Pagi Ambyar, Trans TV, Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwa sebetulnya Rizky DA sudah menjatuhkan talak jauh sebelum Nadia mengandung. Namun hal itu dilakukan Rizky DA dengan cepat tak semata karena permintaan keluarga Nadia. Jadi pas ada janin di dalam kandungan itu belum bisa ambil keputusan secara cepat, karena mereka sendiri yang meminta untuk selesaikan secara cepat, ungkap Rizky DA. Jadi bingung juga sih, mereka menyalahkan Iki, dan Iki berusaha untuk biasa aja, jangan dulu untuk sekarang, demi Allah mereka sendiri yang meminta diurus secara cepat baik itu agama atau hukum, sambung Rizky DA. Rizky DA sebetulnya tak ingin rumah tangga dengan Nadia berakhir cepat. Namun desakan dari pihak keluarga Nadia serta tekanan hebat dari publik di dunia maya membuat Rizky DA akhirnya menyerah untuk memperjuangkan rumah tangganya. Iki selama ini diam dulu, untuk lihat dulu ke depannya, mediasi dulu. Jadi memang kita itu nggak pernah settingan sama sekali, tutup Rizky DA. Teman, alhamdulillah beliau sudah menikah dan sekarang istri beliau sudah mengandung. Masalahnya, Ustaz, orang tua teman saya tidak menyukai istri dari teman saya, istrinya maksudnya. Begitu pula mertuanya tidak menyukai teman saya. Wah, Masya Allah. Kenapa bisa diredoi menikah? Luar biasa. Ini dengan ini menikah, ini sudah mengandung. Orang tua ini nggak suka ini, orang tua ini nggak suka ini. Lantas kenapa dua-duanya bisa menikah? Khair insyaallah. Karena ada sifat mereka berdua yang tidak disukai. Ini. Karena ada sifat mereka berdua yang tidak disukai kedua orang tuanya dari mereka masing-masing, dan kedua orang tua mereka memerintahkan mereka untuk berpisah ketika anak mereka lahir. Bagaimana menyikapinya menurut Islam, Ustaz? Sikapnya begini, yang paling penting kan suami istri ini tidak saling mencela, ya kan? Di dua-duanya masih saling suka. Kemudian persoalan ada pada orang tua. Kalau Anda ingin menyelesaikan persoalan, maka Anda harus menjawab sesuai dengan persoalan. Masalah kita kadang-kadang jawaban tidak sesuai soal. Kenapa anak-anak kita nilainya kalau ujian itu sering kali tidak mendapatkan nilai yang baik? Karena dia menjawab persoalan tidak sesuai dengan soalnya. Dia memberikan jawaban tidak sesuai dengan soalnya. Ya, makanya petunjuk soal mengatakan jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Dia jawab salah. Ya keliru jawabannya. Maka dari sini apa? Masalahnya bukan di suami istrinya, masalahnya di orang tuanya. Identifikasilah masalah-masalah yang ada di orang tua itu. Misal, sayang, orang tua kamu nggak suka aku sifatnya apa? Turunkan. Mereka nggak suka kalau kamu itu, maaf ya, terlalu tidak perhatian, kurang menyapa. Catat, saya kurang suka menyapa, saya kurang perhatian. Kalau saya bagaimana menurut orang tua kamu? Kamu kelihatannya agak cuek. Kamu agak cerewet. Kamu agak, kok banyak amat? Si amat aja nggak banyak. Itu kan si amat, ini kamu. Dia tulis lagi. Nah begitu sudah ketahuan, sudah praktekkan sifat itu. Jadi yang tadinya misalnya kelihatan Anda seperti kurang baik, tunjukkan kebaikannya. Tunjukkan. Datang dengan cucu dulu dahulukan. Karena biasanya kalau sudah ada cucu, orang tua berubah dari walidain jadi jaddah dan jaddun. Apa artinya jaddun? Diterjemahkan kakek, jaddah nenek. Asalnya bukan itu. Asalnya adalah yang punya perhatian yang bertambah lebih. Kenapa kakek disebut jaddun? Karena kalau sudah jadi kakek akan lebih perhatian kepada cucunya dibandingkan kepada anaknya. Gak percaya silahkan, antum punya anak.
ketika akan main ke rumah orang tua antum, yang ditanya bukan antum, cucu ikut gak? Cucu. Antum suruh pulang, cucu suruh tinggal. Jaddun, jadda. Maka masuk lewat cucu pelan-pelan, kemudian koreksi diri anda. Setelah menemukan kemudian kelemahan-kelemahan yang dimaksudkan, tampilkan lawannya. Saya punya pengalaman berbeda. Saya mengajar, di antara jamaah teman kami yang belajar, tiba-tiba ada perubahan pada dirinya. Orang tuanya marah. Begitu marah dikatakan, siapa yang merubah kamu? Tunjukkan pada saya. Kalau kamu gak mampu, saya turun tangan. Saya pikir, Masya Allah, itu baru tangannya yang turun, belum kakinya. Karena bukan main-main pak, itu dari wah kesatuan yang elit lah gitu kan. Begitu datang, saya bilang begini, kamu gak usah marah, cukup tunjukkan di mana sisi yang kurang baiknya, nanti Allah akan berikan jalan. Tampilkan bakti, akhlak mulia, insya Allah akan diberikan jalan. Tiba-tiba begitu mendapatkan pelajaran tentang akhlak di kitab Al-Adabul Mufrad, Allah kasih jalan, ibunya diberikan sakit oleh Allah. Disitulah peluang dibaca oleh beliau, dicarikan rumah sakit terbaik. Bahkan pada saat itu dengan kemampuannya membeli mobil yang terbaik untuk orang tuanya. Di balik kesibukannya, padahal itu tugasnya siang malam, dijaga ibunya, disuapi oleh beliau, macam-macam kebaikannya. Sampai melihat ayahnya dari kejauhan, anak saya kok bisa begini, nangis ayahnya. Ibunya bertanya, kamu begini itu dari mana? Ma, ini yang saya pelajari dengan Ustaz. Gak ada yang aneh-aneh katanya. Di situ keduanya kemudian merasakan tersentuh, lalu diundanglah saya untuk bertemu. Apa yang terjadi? Bapaknya, ibunya, istrinya, keluarganya, anaknya, cucunya datang semua. Bapak ibunya minta maaf, di situ kita berbahagia. Bahkan ikut umrah bareng, sama-sama tertawa, sama-sama gembira. Sekarang bahagia. Karir anaknya semakin meningkat, naik, dan semakin meningkat ibadahnya. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, maaf, bukan karena orang tua anda yang tidak baik, tapi Allah ingin kirimkan pahala kepada anda supaya anda jadi lebih baik lagi dalam pandangan kedua orang tua anda. Dikoreksi diri anda, dekati orang tua anda dengan kebaikan. Barangkali ini jalan untuk mempertemukan anda berdua dalam kebaikan, plus merekatkan kedua orang tua anda satu dengan yang lainnya. Semoga Allah memuliakan anda seluruhnya. Semoga Allah memberikan karunia terbaik dalam kehidupan kita. Dan saya cukupkan barangkali untuk materi hari ini. Malam insya Allah ada tersambung dari Akhir TV untuk kajian Quran Sunnah Solution. Sesinya tanya jawab khusus, tidak ada materi, dan anda boleh bertanya dengan kajian interaktif insya Allah. Mohon izin, saya bulan depan mulai menyesuaikan waktu karena akan membuat jadwal yang baru. Kami membuat jadwal dalam setahun di bulan Oktober. Insya Allah nanti untuk yang di sini saya kira tidak ada perubahan, tapi nanti kalau ada penyesuaian saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk teman-teman DKM. Apa yang saya bantu untuk teman-teman DKM silahkan, saya bisa yang terbaik saya berikan. Kalau butuh mushaf sampaikan, nanti saya kirim ke sini untuk di masjid insya Allah. Ya, jadi kita saling bersinergi ya. Teman-teman saya mohon maaf karena saya harus bersegera untuk bersiap pada kegiatan yang selanjutnya. Mungkin saya akan sholat asar di jalan, saya lihat kalau agak lebih cepat 35 menit ya. Baik, 35 menit barangkali kita cukupkan dulu. Ada yang ingin memperbaiki wudu dan sebagainya, saya silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.